Oke, pertama-tama kita bahas dulu konsep dasar harga di manajemen rantai pasokan. Nah, harga sendiri merupakan biaya yang dikeluarkan oleh konsumen untuk bisa membeli barang ataupun jasa kita, teman-teman. Nah, selanjutnya ada yang namanya penetapan harga ataupun pricing. Nah, ini proses berpikirnya seperti ini, teman-teman. Bagaimana caranya kita untuk menentukan harga jual? Dengan memikirkan 3 hal berikut. Yang pertama, yaitu kita harus tahu biaya produksi kita itu berapa. Yang kedua, kita harus tahu seberapa berharga sih produk kita di mata konsumen. Dan yang terakhir, kita harus tahu harga pesaing kita itu berapa. Nah, yang terakhir yaitu ada yang namanya revenue management. Nah, di mana ini merupakan strategi yang biasanya digunakan oleh sebuah perusahaan yang memiliki kapasitas terbatas, seperti kamar hotel ataupun kursi pesawat, ataupun permintaan lainnya yang fluktuatif ataupun naik turun. Tujuannya itu cuma satu, bagaimana caranya kita untuk bisa menjual barang yang tepat ke orang yang tepat, di waktu yang tepat, dengan harga yang tepat. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan cara penetapan harga jual di manajemen rantai pasokan. Nah, sebelum itu teman-teman harus memikirkan beberapa hal penting berikut sebelum menentukan harga jual produk. Nah, yang pertama teman-teman harus tahu biaya produksi kita dan biaya kirimnya itu berapa. Yang kedua, teman-teman harus tahu seberapa berharga produk teman-teman di mata konsumen. Yang ketiga, teman-teman harus tahu konsumen teman-teman itu sensitif terhadap harga ataupun tidak. Yang keempat, teman-teman harus tahu kapasitas produksi teman-teman itu berapa. Dan yang terakhir, teman-teman harus tahu harga pesaing teman-teman itu berapa. Nah, setelah teman-teman tahu step-step berikut atau hal-hal yang sudah disebutkan aku tadi, nah teman-teman bisa menentukan harga jual. Nah, menentukan harga jual sendiri ada 3 cara secara umumnya. Yang pertama yaitu dengan harga modal ditambah dengan keuntungan. Yang kedua yaitu harga berdasarkan nilai produk kita, dan yang terakhir yaitu harga mengikuti harga persaingan. Untuk pembahasan selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Sekarang mari kita selami lebih dalam konsep manajemen pendapatan atau revenue management. Ini adalah inti dari bagaimana perusahaan mengelola secara proaktif harga untuk memaksimalkan keuntungan dalam situasi tertentu. Definisi utamanya adalah manajemen pendapatan merupakan kumpulan taktik dan strategis yang digunakan secara efektif untuk mengelola kapasitas yang terbatas dan permintaan yang berfluktuasi. Manajemen pendapatan paling efektif dan relevan ketika memiliki 4 kondisi utama, yaitu yang pertama, kapasitas terbatas. Tidak mudah untuk dengan cepat menambah kapasitas dan mengurangi kapasitas ketika permintaan melonjak dan menurun. Anda tidak bisa serta-merta menambah atau mengurangi kapasitas tertentu. Kedua, ada permintaan tidak stabil, yaitu ada periode puncak dan periode sepi. Misalnya selama musim liburan dan akhir pekan, dan pada jam-jam tertentu dalam sehari. Fluktuasi ini harus diidentifikasi dan diprediksi secara tepat. Yang ketiga itu ada produk dapat dijual di muka. Pelanggan memiliki kemampuan untuk melakukan pembelian dan reservasi dari jauh-jauh sebelum mereka benar-benar mengkonsumsi produk atau layanan tersebut. Yang terakhir yaitu produk bersifat priceable, berarti produk ini akan hilang jika tidak terjual pada situasi tertentu. Contoh klasiknya adalah kursi kosong yang ada di pesawat setelah pesawat lepas landas. Jika tidak terjual, maka pendapatannya akan hilang selamanya. Kita bisa melihat contoh terbaik dari penerapan manajemen pendapatan ini di berbagai bidang industri seperti maskapai penerbangan yang secara dinamis mengubah harga tiket di jam-jam tertentu, dan hotel yang menyesuaikan harga kamar di setiap malamnya. Oke, setelah kita tahu penjelasan dari rekan-rekan sebelumnya tadi, di sini kita akan ngebahas nih mengenai tools dan teknologi pendukung di manajemen pendapatan modern. Nah, akan ada 3 tools yang kita bahas, dan 3 tools ini merupakan tools yang paling baik digunakan di perusahaan-perusahaan terbesar di Indonesia. Oke, yang pertama ada namanya sistem ERP atau Enterprise Resource Planning. Lalu yang kedua ada sistem CRM atau Customer Relationship Management. Dan yang ketiga ada sistem analisis data, di mana 3 tools ini memiliki fungsi dan manfaat masing-masing. Oke, kita bahas satu persatu dulu dari sistem ERP atau Enterprise Resource Planning, di mana sistem ERP ini adalah sistem terintegrasi yang dirancang untuk mengelola suatu proses bisnis seperti akuntansi, logistik, produksi, dan SDM secara otomatis dan terpusat. Nah, untuk fungsi dari sistem ERP ini sendiri, yang pertama dia meningkatkan efisiensi operasional, lalu integrasi antar divisi dalam satu platform, dan yang terakhir ada akses data secara real time untuk pengambilan keputusan. Jadi kalau kita gunain sistem ERP ini, nggak ada data-data yang meleset dari perkiraan kita, karena akses data ini semuanya diakses secara real time atau secara langsung.
Oke. Yang kedua, ada namanya sistem CRM atau Customer Relationship Management, di mana sistem CRM ini merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola hubungan antara perusahaan dengan pelanggan agar interaksinya lebih terstruktur dan pelayanan menjadi lebih personal. Fokusnya dari sistem CRM ini emang untuk pelayanan terhadap pelanggan. Jadi perusahaan tahu seberapa puas pelayanan ini terhadap pelanggan, dan pelanggan dapat memberi nilai kepada perusahaan seberapa positif atau seberapa puasnya mereka terhadap pelayanan-pelayanan tersebut. Nah, untuk fungsi dari sistem CRM ini sendiri, yang pertama ada mengelola informasi pelanggan, lalu yang kedua ada menyusun strategi pemasaran yang tepat sasaran, dan yang terakhir ada meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Itu dia fungsi dari sistem CRM. Nah, yang terakhir atau yang nomor 3 ada namanya sistem analisis data, di mana sistem analisis data ini digunakan untuk mengolah data mentah menjadi informasi yang berguna, mungkin dalam bentuk laporan, bentuk data, grafik, atau dashboard interaktif untuk mendukung pengambilan keputusan ke depannya. Nah, untuk fungsi dari analisis data ini, yang pertama ada menemukan pola dalam data, lalu membuat prediksi berdasarkan tren, dan meningkatkan akurasi keputusan terhadap bisnis yang sedang dijalani. Nah, itu dia 3 tools yang udah kita bahas di manajemen pendapatan modern. Kalian mau tahu lebih lanjutnya mengenai manajemen pendapatan? Masuk engineering management atau manajemen rekayasa di ULBI. Come on, let's see you again.